Baik, saya mulai saja. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, materi hari ini mau membahas tentang database MySQL yang sudah dibuat di pertemuan sebelumnya. Sebelumnya di sini saya beritahukan saya mengubah tipe data untuk email. Jadi di pertemuan 12 kemarin untuk email itu datanya varchar 30. Nah, sekarang diganti varchar 50. Nanti lebih leluasa dalam memasukkan datanya. Gitu. Sudah siap? Sudah buka sumnya. Kalau bagi yang belum memiliki perangkatnya, boleh akses online. Linknya ada di materi pertemuan 11 ya, 11 12 ya. Untuk SAM ini mau software sistem operasi Linux atau Mac itu ada gitu kan. Jadi kalau di link downloadnya itu tinggal pilih. Sudah. Jadi nanti kita akan buat database-nya, kemudian diisi, kemudian membuat hanya sampai di situ. Dan di sini masih pakai bawaan dari PHP admin, belum masuk ke query. Di modul atau materi pengenalan database 2, di sini sudah ada contoh datanya sekalian. Gitu. Ya. Sudah, Bu. Sudah, saya mulai saja. Ingat ya, fokus ya. Nanti kalau mau tanya di akhir saja, misalkan ketinggalan atau apa, di akhir saja, nggak apa-apa. Kalau sudah, di sini ada kontrol panel dari SAM kan. Di start Apache dan MySQL-nya. Mohon maaf kalau nanti agak lambat ya di laptop saya karena mungkin memorinya yang menipis gitu. Kalau sudah di start, lalu buka browser. Browsernya di sini boleh saja gitu. Start untuk Apache dan MySQL-nya. Kemudian buka browser. Nah, kalau sudah buka browsernya, ketikkan aja localhost php myadmin. Ketik lalu di enter. Kalau yang buka linknya kemarin, terus nunggu sampai yang di sini masuk ke PHP adminnya. Nah, maaf nih agak lama tempat saya ini.
lebih cepat dibandingkan kemarin. Nah, nanti tampilannya akan ini. Kalau yang akses online, klik linknya, nanti akan langsung muncul seperti ini. Gitu. Cuma kadang kalau misalkan akses yang demo online itu kurang stabil gitu kan. Jadi kalau memang sudah memiliki partnya gitu kan, lebih baik akses yang diinstal saja di laptop atau komputernya gitu. Kalau sudah ini, pertama yang akan kita buat adalah dulu nama database-nya. Nah, bisa dari icon sebelah kiri, new, atau yang dari atas itu, pilihan di atas, klik database-nya. Klik database, lalu di sini diberikan nama database-nya. Atau tulis nama database-nya. Untuk membedakan dengan database yang sudah saya ini yang kelas sebelumnya. Nah, di sini saya tambahkan angka 4, jadi nama database yang mau saya buat data mahasiswa. Sebenarnya seperti yang saya bilang minggu lalu, untuk penamaan database yang penting kita sebagai pembuat akan dengan mengidentifikasi gitu. Gitu. Karena apa? Nanti nama database itu biasanya kalau untuk di aplikasi itu akan sering dipakai gitu. Nah, kalau coding kan ngetik gitu. Nah, berarti ya agar lebih mudah diingat gitu. Kalau sudah, tekan atau klik yang create. Nah, kalau sudah nanti akan muncul seperti ini. Setelah di base-nya. Oh ya, di MySQL ini meskipun nama database-nya ada huruf besarnya yang paling depan sama yang cut2, tapi di sini dia defaultkan kecil semua gitu. Nggak masalah sih, karena memang bawaannya. Soalnya kenapa ada besar kecil? Karena saya terbiasa kalau di SQL Server membuatnya seperti itu. Gitu. Atau kalau misalkan pakai Java, coding buat database itu terbiasa seperti itu. Jadi ya kemarin udah seperti itu. Oke, sekarang setelah kita buat database-nya, buat tabelnya. Yang pertama, jadi di modul itu kan ada 2 tabel. Tabel hobi dan tabel mahasiswa. Di dalam membuat tabel itu untuk memudahkan pembuatannya, aturannya begini. Tabel yang tidak memiliki foreign key atau tabel yang memiliki primary key itu dibuat dulu. Jadi untuk memudahkan membuat tabel di dalam database itu yang pertama dibuat tabel yang hanya memiliki primary key saja. Dan tabel yang di materi itu tabel hobi yang dia hanya memiliki primary key. Maka sekarang kita buat tabel hobi, ketikkan hobi ya. Ini kalau saya tidak perlu ngetik, sudah sudah diketikkan, jadi dia menyimpan change-nya atau gitulah. Namanya hobi, kemudian untuk jumlah kolomnya atau jumlah atributnya 2. Jadi number of itu sesuai dengan jumlah atribut yang kita buat. Nama tabelnya hobi, jumlah kolomnya 2. Setelah itu diklik go. Nah, nanti akan tampil seperti ini untuk melakukan pengisian tabel sesuai dengan kriteria dibuat. Di sini nama kolom yang pertama atau nama atribut yang pertama, kode hobi, kemudian tipe datanya integer 11,
Lalu di sini primary. Kalau indeksnya primary nanti akan muncul seperti ini ya. Muncul jendela konfirmasi. Nah, nanti di oke saja. Oh ya, di modul itu ada sedikit kesalahan. Harusnya ini dicentang ya. Kalau nulnya dicentang maka berarti boleh nul. Gitu. Kalau kita mau not nul maka tidak usah dicentang. Saya baru sadar juga kemarin waktu praktikum kelas yang kedua, karena saya sudah lama tidak pakai ini gitu. Biasanya ngetikan query. Oke, untuk yang selanjutnya kolom yang kedua atau atribut yang kedua, nama hobi, tipe datanya varchar. Varcharnya 30. Jadi di dalam tabel hobi ada dua atribut, yaitu kode hobi, tipe data jar, panjangnya 11. Kemudian di sini indeksnya primary. Kemudian yang kedua, atribut yang kedua, nama hobi, tipe datanya varchar, panjangnya 30. Sudah cukup sampai di sini saja, sesuai dengan yang kita tuliskan di tabel. Nulnya nggak usah dicentang, nggak apa-apa. Tapi kalaupun dicentang ya sudah, diklik save. Nah, sudah jadi tabel yang kita buat seperti ini. Untuk selanjutnya, setelah tabel hobi, kita buat tabel mahasiswa. Jadi kalau misalkan seperti ini, posisi kursornya itu ada di dalam tabel hobi ya, di dalam tabel hobi. Kalau kita mau membuat tabel baru di dalam data mahasiswa 4 maksudnya, maka pastikan posisi kita ada di sini, di database data mahasiswa 4. Jadi kalau mau pastikan posisinya seperti ini dulu, baru nanti boleh diklik new yang ini, atau agar lebih mudah kita buat dari yang di bawah sini. Tabel yang kedua namanya mahasiswa, jumlah kolomnya 4. Mengklik dari yang sebelah kiri ini, nanti dia akan langsung mengarahkan ke jendela atau halaman baru, di mana kolomnya defaultnya 4 kolom pengisiannya. Sedangkan di dalam tabel kita kan belum tentu membuat tabelnya itu pasti 4 jumlah kolomnya atau atribut. Maka akan lebih mudah biar nanti tidak tambah-tambah dan lain-lain, buat saja dari yang sebelah bawah. Untuk nama tabel yang kedua, mahasiswa, kemudian jumlah kolomnya atau jumlah atributnya 4. Lalu sudah diklik go. Nah, sekarang kita isikan atributnya. Ini ada name, tipe datanya varchar 11, kemudian indeksnya primary. Kemudian untuk atribut yang kedua, nama, tipenya varchar. Kemudian di sini 25. Atribut yang ketiga, email. Kemudian tipenya varchar 50. Kemudian di sini ada KDWP integer. Jadi di dalam tabel mahasiswa ada atribut name, tipe datanya varchar 10 ya. Varchar 10. Kemudian indeksnya primary. Jadi name-nya itu
ada nama, tipe datanya varchar 25, kemudian email, tipe datanya varchar 50, dan yang terakhir ada kode hobi, tipe datanya ini. Sudah di save ya, kalau sudah diklik save. Nah, kalau sudah seperti ini, kita setting untuk foreign key-nya. Nah, untuk setting foreign key itu mana sih atribut yang dia itu tabel atribut yang dia itu berfungsi sebagai foreign kode hobi. Nah, dari atribut kode hobi ada pilihan more, kemudian diklik index. Nanti akan muncul seperti ini. Oh iya, saya baru di materi itu kurang setting indeksnya ya. Padahal waktu itu saya sudah screenshot tapi lupa tidak paste di sini ternyata. Nah, sudah oke. Nah, nanti dia akan jadi hanya kunci abu-abu. Dia foreign key. Jadi atribut mana yang mau di-setting sebagai foreign key, tinggal dibuka tabelnya, lalu pilih sorot gitu kan, disorot atau pilih atributnya, lalu di sini ada pilihan more, ya diklik indeksnya. Setelah kita tentukan indeksnya, kita buat relasinya. Harusnya ini di atas relasi tabel nih. Kelupaan. Jadi pastikan foreign key-nya sudah terindeks atau tandanya ada kunci begini, karena kalau tidak nanti dia tidak mau dibuat relasinya atau gambaran itu tidak mau. Untuk membuat relasi kan dari database-nya. Nah, karena posisi kita ada di tabel mahasiswa, maka pastikan dulu posisinya ada di database-nya. Itu ada yang kita buat. Dari atas ini ada menu. Nah, kita plot yang more atau diklik yang more. Lalu nanti di sini ada pilihan desainer. Nanti akan seperti ini tampilannya. Kalau sudah seperti cek yang garis dan ada sedikit itu sebenarnya simbol arah ya, arah mau jenis relasinya sebenarnya sudah. Oke, pastikan diklik. Nah, yang pertama kita untuk memilih reference key-nya atau sumber dari kuncinya, yaitu hobi di tabel hobi. Diklik. Nah, setelah itu kita arahkan ke foreign key-nya. Foreign key-nya ada di tabel mahasiswa, nama atribut hobi. Muncul seperti ini. Boleh dipilih cascade, boleh tidak gitu. Tidak juga tidak. Kalau sudah, nanti akan jadi seperti relasinya. Jadi sebelum menentukan relasi, pastikan untuk foreign key-nya itu diindeks dulu atau di setting indeksnya. Sudah jadi untuk relasinya. Setelah
setelah itu kita isikan datanya. Untuk mengisikan data itu sama dengan tadi kan kita membuat tabel pilih yang hanya ada primary key-nya. Nah, untuk mengisikan data itu juga sama, isikan data yang hanya ada primary key-nya dulu. Dua tabel ini kan tabel hobi yang dia hanya memiliki primary key. Untuk mengisikannya, klik tab insert. Kalau di tempat saya bahasa Inggris ya, jadi semua software tools dan lain dipakai untuk perkuliahan itu kalau saya installnya biasanya bahasa Inggris karena agak lebih mudah ketika mau nyari referensi-referensi codingnya dan lain-lain, itu akan lebih mudah. Kalau misalkan yang SAM ini install bahasa Indonesia, ya nggak apa-apa, nanti dirubah saja kalau memang mau pakai yang bahasa Inggris. Karena kalau referensi-referensi coding itu di yang versi Indonesia ada, cuma tidak sebanyak yang versi bahasa Inggris. Isikan kode hobinya sesuai dengan di halaman 1 ya. Di saya beri matanya sekalian. Cuma kalau Mas Mbak sekalian mau kan selain yang dicontoh, silakan saja. Kita isikan data hobi yang pertama, hobinya 1, kemudian nama hobinya baca, nama hobinya membaca. Setelah kita isikan nah sebenarnya ketika kita mengklik go tadi, itu dia mengeksekusi query yang dieksekusi ada insert into nama tabelnya, kemudian atributnya apa, kolomnya apa, isinya adalah hobi dan nama hobinya. Nah, sekarang isikan data sampai data query boleh pakai query di Kompas saja. Jadi karena tadi kita sudah mengisikan ini hobi yang nomor 1, kita isikan untuk hobi yang lain. Jadi sampai nomor 6. Mengisikan pakai query seperti ini ya, di Kompas terus nanti diedit atau pakai tab insert yang di sini. Kita isikan, kita klik go. Nah, kalau misalkan tulis row inserted, itu pasti dia berhasil. Untuk melihat hasilnya ada di mana? Di sini. Dari menu. Jadi ini data yang sudah kita isikan tadi. Sesuai dengan yang ada di contoh. Kalau sudah kita isikan tabel yang memiliki primary key, maka selanjutnya kita isikan tabel yang dia ada foreign key-nya. Klik tabel mahasiswa, jangan lupa. Lalu di sini pilih insert dulu, boleh. NIM-nya misalnya sesuai data yang dicontoh ya. Namanya, kemudian emailnya. Nah, kenapa kita perlu mengisikan data yang dia hanya memiliki primary, atau kita perlu mengisikan dulu tadi yang memiliki primary?
Karena untuk memudahkan ini loh. Jadi ketika kita membuat satu database, tabel-tabel yang dia memiliki primary key. Jadi ketika kita nanti menginta yang dia itu ada di atau akan digunakan di tabel tertentu yang dia berelasi, maka akan dengan mudah kita memilihnya gitu. Ini kalau di MySQL yang PHP admin ya. Kalau di database yang secara umum itu syaratnya adalah tabel-tabel yang memiliki primary key itu kita itanya, baru nanti kita isikan yang memiliki foreign key-nya. Gitu. Kita isikan datanya sesuai contoh yang di materi, ada NIM-nya, kemudian nama mahasiswanya, emailnya, hobinya. Untuk pemilihan hobi itu mau ikut sesuai dengan yang di materi boleh. Kalau tidak pastikan nanti ada satu atau dua mahasiswa yang memiliki hobi sama. Nah, sudah diklik go, nanti akan muncul seperti ini. Jadi yang kita insertkan tadi sintaksnya adalah ini, insert into nama tabelnya, isi kolomnya atau nama atributnya, kemudian isi datanya apa? Datanya adalah NIM, nama mahasiswa, email, dan kode OP-nya. Isikan sampai datanya terinput semua. Ada 9 data ya. Di sini boleh mengetikkan query. Boleh insert seperti yang tadi. Diisikan untuk yang lainnya sampai 10 data. Ya, karena di database ini tidak bisa kalau kita validasi query-nya, pastikan nanti datanya yang diinputkan itu sesuai apa yang kita mau atau sesuai dengan apa yang kita tentukan. Bisa sih diupdate atau diubah kalau misalkan ada isian data yang salah gitu. Tapi agak sedikit ribet sih, makanya lebih baik teliti saja dalam mengisikan
datanya. Belum dieksekusi, dicek-cek lagi kira-kira isi datanya yang kita tuliskan di sini sudah gitu. Diklik yang good. Kalau misalkan centang hijau semua, artinya tidak ada error, datanya berhasil diinputkan. Untuk mengeceknya ada di sini, bros. Nah, jadi di relasi tabel yang kita buat kemarin atau yang kita tentukan, logiknya adalah satu mahasiswa itu hanya memiliki satu hobi. Satu hobi bisa dimiliki oleh banyak mahasiswa. Maka seperti yang kita konsep logik kemarin, di sini satu hobi bisa dimiliki oleh beberapa mahasiswa. Contohnya di sini ada hobi membaca, itu misalnya dimiliki oleh mahasiswa 1 dan mahasiswa 7. Gitu. Tapi satu mahasiswa hanya boleh memilih satu hobi saja. Gitu, seperti itu. Bisa. Aman. Nah, sudah selesai untuk pengisian pembuatan database-nya, kemudian pembuatan relasi, pengisian datanya. Sebenarnya saya bisa saja materi ini jadi satu pertemuan, tapi waktunya pasti mepet sekali ya. Tidak ada waktu untuk konsultasi dan lain-lain, makanya saya pisah gitu. Dan saya jadikan satu, jadinya bagi orang-orang tertentu nanti bikin pusing. Gitu bisa. Nanti setelah konsep kemarin dibuat, konsep database penugasan itu, silahkan nanti dibuat implementasi database-nya. Gitu. Ada yang mau tanya? Atau ada yang error? Ada yang mengalami error? Ada tidak? Saya ada error, Bu. Apanya? Dikatakan waktu yang ngisi query-nya untuk yang tabel mahasiswanya itu MSQL-nya sheet-nya itu duplicate entry for K primary. Berarti primary key-nya ada yang belum keedit itu. Coba cek. Atau mau share screen boleh. Kalau ada duplicate berarti ya. Coba di share screen dulu. Jadi saya live dulu Bu dari yang meet-nya ini karena di laptop satu Bu. Nggak usah join 2 nggak apa-apa, tapi yang ini kan yang nanti nggak usah di apa namanya pakai mikrofon kan. Tapi ya monggo deh, manut Mas Fajar mau gimana? Nyamannya gimana deh? Mau live dulu boleh, nggak juga boleh.
Ini Bu. Coba dicek lagi. Ini yang diinputkan ini 2, 3, 4, 5, 6, 7 bawahnya. Ini loh satu-satu ini loh. Kan satu-satu udah ada. Yang mana? Kayaknya ada yang belum keedit. Coba ke bawah lagi. Nggak ada. Jadi di sini tuh errornya tuh gini. Untuk Ada yang sama gitu kan? untuk insert data yang dia nilainya itu 20, 12, 1, 1, 1, 1 itu sudah ada. Ini 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Ke bawah sedikit pelan-pelan Mas ke bawahnya. Sampai data yang ke-7 itu terlihat. 8, terus lagi 9, 10 lagi. Ini agak kecil sih sebenarnya. Tampilannya Bu, atau gimana Bu? Tapi memang query-nya itu kecil. Coba kamu kontrol plus, CTRL plus. Lagi. Nah, coba digeser ke bawah. Terus ke atas. Coba diklik go lagi gimana? Satu dua udah diinputkan toh? Tadi saya infokan Bu tadi. Yang berarti yang ini dihapus. Yang mana Bu? Coba diklik di query A. Nah, atau di blok semua, terus di copy. Ctrl C. Sudah Bu. Terus nih diklik yang browse ini. Diklik yang browse. Ini udah ada semua nih. Coba ke bawah. Tadi yang belum ada yang data ke 7 ke bawah. Nah, 7 ke bawah. Nah, berarti diklik yang SQL, terus query yang tadi di paste. Nah, terus hapus yang data sampai ke 6. Nah, hapus. Nah, terus itu saja yang diklik go. Diinputkan berarti ya. Loh, udah ada. Itu keklik 2 kali apa, Mas? 1. Coba klik browse lagi. Kok bisa ya? Makanya Bu. Udah kamu insertkan dari ini aja nih. Dari menu insert ini. Menu insert yang mana Bu? Maaf. Apa karena tadi ada spasi sebelumnya itu? Coba paste lagi. Ini titik komanya udah. Coba diklik go lagi. Masih saja Bu. Kok? Oh, reference key-nya. Reference key-nya itu nggak ada, Mas. Oh iya. Tahu saya salahnya. Coba di ke SQL ke atas.
hobinya kan cuma sampai 6, jadi dia nggak mau kalau nyari data yang ke-7 karena belum diinputkan. Di modul kan contohnya kita milih data hobi yang sudah ada gitu. Iya. Nih. Coba jadi gimana Bu kalau misalnya mau nambah sini berarti datanya sesuaikan dengan yang ada di modul dulu. Di modul itu kan yang data ke-7 sampai ke-10 itu kan hobinya yang nomor 1, nomor berapa tadi? oh Nah, iya. lihat di modulnya kan. Nomor 1, 5, 2, 4. Ya kan? Di modul itu karena di sini kan iya, ke-7 sampai ke itu dia datanya milih yang ada di sini. Nanti mahasiswa itu hobinya selain 6 itu, maka harus diinputkan dulu di tabel hobi, baru kita bisa milih datanya. Makanya tadi di awal harus diinputkan data-data yang dia dimiliki oleh tabel yang primary key gitu. Jadi nanti akan digunakan di tabel foreign key-nya itu bisa dengan mudah diambil, gitu. Tidak error gitu. Jadi untuk ada kesalahan saya udah. Ya, untuk yang lainnya di apa namanya perhatikan untuk penugasannya seperti itu. Jadi buat dulu data yang hanya atau isi dulu data yang dimiliki oleh tabel yang isinya primary key aja. Baru nanti kita isikan untuk yang foreign key. Gitu. Ada lagi? Ada lagi tidak? Tidak. Nah, misalnya sebenarnya kenapa di dalam database itu dibuat relasi? Karena begini, database itu kan digunakan untuk menyimpan data. Nah, kalau misalkan data itu ganda, nanti yang pertama akan membingungkan si programmernya untuk atau di dalam pembuatan aplikasinya itu akan sedikit bingung. Lalu penyimpanannya itu akan memakan banyak memori sekali kalau datanya ribuan bahkan jutaan. Nah, maka dibuat relasi di mana yang dihubungkan hanya key-nya saja. Ketika kita butuh data-data tertentu, di sini kita butuh yang isinya ada NIM, nama, email, sama nama hobi gitu kan. Jadi kita butuh data NIM, nama, email, sama nama hobi. Yang perlu kita identifikasi pertama untuk nama email itu tabel mahasiswa. Sedangkan nama hobi itu asalnya dari. Nah, kita buat query. Ini untuk materi semester 3 ya. Nanti akan disampaikan, tapi saya kasih contoh saja. Jadi tidak usah khawatir kalau misalkan nanti bisa nyoba query-nya ini gitu kan. Karena ini hanya contoh saja. Nah, fungsinya kode hobi itu dibedakan penamaannya itu adalah agar memudahkan ketika mau membuat query seperti ini. Gitu. Kalaupun dibuat sama nama atributnya ya tidak apa-apa, gitu. Asalkan kita dengan jelas bedanya. Gitu. Kalau saya biasanya dibedakan biar lebih mudah untuk mengidentifikasi. Nah, misalkan data yang kita butuhkan di aplikasi untuk ditampilkan itu adalah ini nama, email, nama hobi, gitu kan.
Jadi kita menggunakan query seperti ini, akan ditempelkan atau dimasukkan ke coding aplikasi yang kita buat. Gitu. Jadi kalau memang di database itu yang dibuat adalah relasi-relasinya, hubungannya antar tabelnya. Gitu. Nanti di aplikasi itu butuh data-data tertentu, maka tinggal kita select sesuai kebutuhan. Itu tentang database. Lebih lengkapnya nanti akan disampaikan di sistem manajemen basis data, disampaikan mulai dari atribut yang tepat itu seperti apa dan lain-lain. Kalau di PTI, kita mau atributnya bentuknya seperti ini, maka datanya ini gitu. Pemudahan saja gitu, pengantar saja gitu. Statika juga selain database akan dikenalkan aplikasi yang sudah terkoneksi dengan database di BWL ya. Di semester 3 itu kita tidak membuat seperti tadi, dibuat sudah ada kolomnya, kita tinggal ngisi. Mahasiswa diminta untuk menuliskan query-query-nya. Gitu. Toolsnya kalau dulu pakai SQL Server karena kuliahnya online itu pakai MySQL. Cuman tidak tahu kalau angkat 10 setahun lagi apakah akan masih online atau sudah offline. Gitu. Atau ada yang masih error? Ada tidak? Mumpung masih ada waktu tersisa. Siapa yang mau tanya? Mas Raffi jadi tanya. Sebentar Mas, kurang jelas suaranya. Desainer yang mananya ya Bu ya? Kalau mau desainer pastikan posisinya ada di data mahasiswa. Ya, data mahasiswa. Tapi atas ini ada pilih. Nah, terus ya Bu, terima kasih Bu. Iya, pastikan untuk apa namanya? Indeksnya sudah disetting dulu, foreign key-nya sudah disetting dulu. Ini kalau yang tidak ikut pertemuan hari ini kayaknya nggak bisa. Nanti tak revisi modulnya, tak upload di Classroom ya. Iya Bu. Tapi agak siang kayaknya, saya ada kerjaan dikit. Baik Bu. Terima kasih Bu. Iya. Ada lagi? Ya ada, oke ada. Jadi minggu depan pertemuan ke-14 ada responsi. Responsinya mengerjakan soal individu. Materinya adalah pemrograman C++, waktunya 60 menit. Gitu. Jadi nanti dilakukan di jam perkuliahan. Dan untuk keterlambatan pengumpulan itu 10 menit. Jadi nanti misalnya jam 7, mulai jam 7.15 sampai pengerjaan 8.15, nah toleransinya itu 8.25 sudah harus dikumpulkan semua. Kalau misalkan lebih, nanti ada pengurangan nilai. Yang dinilai di bukan, ini tuh kemarin keedit saya buru-buru. Jadi yang di dalam pengerjaan soalnya adalah logic program. Mau programnya error atau gimana, yang penting saya nilai logiknya ya. Jadi logiknya itu pertama dari pendefinisian tipe data, kemudian penulis,
kemudian penulisan sintaks untuk input, kemudian penulisan sintaks untuk output, itu yang saya nilai. Mau nanti programnya jalan atau enggak, itu nilainya belakangan gitu. Yang penilaian adalah logic programnya. Paling kalau misalkan hanya di nilai 10 poin gitu. Karena intinya kan dalam logic yang dibuat itu kan sintaksnya. Jadi meskipun nanti ada mahasiswa yang belum memilih, tetap bisa mengerjakan gitu. Tetap bisa mengerjakan, mau tulis tangan boleh. Yang penting logiknya bisa gitu. Nah, sini boleh open materi, boleh browsing, tapi saya ingatkan di sini tidak menerima hasil copy paste. Nanti ketahuan. Jadi saya itu kalau ngoreksi tugas teoritis begini gitu kan, atau yang dia bukan base project sifatnya umum, itu biasanya ngoreksinya agak lama gitu. Karena ada 1-2 mahasiswa yang indikasi copy paste gitu kan. Nah, itu kalau copy paste itu sebenarnya tidak menerima gitu. Jadi tolong nanti kalau mau browsing dilogikkan dulu oleh pikiran kalian, baru kalian tulis atau kalian ketik gitu. Ya, soalnya itu berbeda dengan yang di browsing. Tapi kalau gini, kalau misalkan dari materi pengenalan pemrograman itu Mas Mbak sekalian sudah paham, browsing itu tidak perlu gitu. Jadi dari soal nanti sudah akan bisa mengidentifikasi, oh atributnya ini, oh nanti begini. Jadi sudah paham gitu kan, oh begini. Makanya saya tekankan sekali lagi, kalau memang dari materi pengenalan pemrograman kemarin yang 2 materi itu belum paham gitu kan, boleh tanya ke saya atau ke mas-mas asisten gitu kan, atau mau minta soal latihan lain boleh gitu ya. Jadi tolong diperhatikan benar-benar, karena implikasi copy paste kemudian minta tugas mahasiswa itu kalau tidak dibiasakan sejak sekarang, itu nanti efeknya akan sampai di dunia kerja gitu. Sedangkan kalau kita kerja itu nggak bisa kita minta, yaudah nih tolong kamu kerjain kerjaanku, ya nggak bisa dong, siapa yang dibayar, siapa yang ngerjain gitu kan gitu. Kalau memang Mas Mbak semua sudah membiasakan diri, oh saya mau berusaha dengan kemampuan saya, kalau misalkan saya tidak bisa maka saya akan tanya ke atasan atau tanya ke dosen atau tanya ke siapa gitu kan, itu akan lebih baik gitu kan. Meskipun sekarang, karena sekarang ini gimana ya, 2020-2021 ini persaingan kerja itu semakin ketat juga. Kalau misalkan tidak punya skill ya gitu kan, bisa jadi akan sedikit kesulitan gitu. Maka sebisa mungkin apapun mata kuliahnya coba dipikirkan dengan pikiran jernih gitu kan, bahwa saya akan berusaha, saya akan mencoba mempelajari gitu, pasti akan bisa gitu. Ya meskipun tidak langsung bisa mahir gitu ya. Kemarin di PTI ada 1 mahasiswa yang nyontek, akhirnya 2 orang itu saya kasih nilai terendah 25, ada di kelas 05 atau 06, saya lupa kemarin. Terus ada juga di mata kuliah RPL itu mahasiswa transfer ngulang, dulu sudah pernah ikut kelas saya, lalu sudah pernah ikut kelas saya, lalu ternyata dia hasil proyeknya itu copy paste. Ini hasil proyek loh, sudah jelas-jelas temanya beda dan lain-lain. Ternyata dia tidak pernah mengerjakan tugas dan lain. Dan copy paste ya udah, mohon maaf saya kasih nilai berapa, 2, poinnya 2 aja. Ya ikut UTS daripada nggak kasih nilai kan. Gitu ya. Saya sangat menghargai mahasiswa yang mau berusaha gitu. Jadi tolong kalau memang belum bisa, tanyalah. Saya kan sudah beritahu, tidak semua mahasiswa itu pemahamannya sama atau sama cepatnya. Maka tolong kalau memang
belum paham, tanya. Kemudian untuk tugasnya, wah, lola ini. Untuk tugas membuat database-nya nanti ikuti template yang ada di sini ya. Nanti saya assign habis ini, gitu. Kalau tidak ada yang tanya, oh ini belum saya itu kan tambahkan. Nanti saya assign habis ini karena template-nya ada di komputer. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Selamat pagi.